Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Bapa. Kami dapat berkumpul Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, seberapapun dan dimanapun Tuhan kami berada pada hari ini, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap hati kami Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh ku
kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Sembahnya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Syukur bagi-Mu Yesus, haleluya. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Seumur hidupku
hambanya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa kembali keluarga besar Real Ministry di hari Jumat Agung ini. Kita akan merayakan, kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari bersama-sama, saya ajak saudara mengambil Alkitab. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Yohanes. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur. Maka mereka mencocokkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, mari kita merenung semuanya. Yesus telah mati bagi kita untuk menembus dosa kita semua. Dan pada hari-hari ini saudara, saya mau mengajak saudara semua untuk berpikir, merenung sejenak. Pada masa-masa ini, sendi-sendi kehidupan tertekan. Kehidupan berjalan seperti tidak normal, saudara. Orang-orang ketakutan, perekonomian tertekan. Bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Masihkah kita mengikuti kehendak Bapa? Atau dalam keadaan tertekan ini, kita mulai mengikuti kehendak sendiri? Pagi ini, saya mengajak saudara untuk belajar bersama di Jumat Agung ini. Yuk, mari kita bersama-sama mengikuti kehendak Bapa di sorga. Mengikuti kehendak Bapa itu tidak enak, saudara. Karena harus menekan keinginan sendiri dan mengikuti kehendaknya. Ini cocok dengan situasi saat ini, saudara. Mungkin banyak dari kita yang berontak. Dan mungkin banyak dari kita yang gak mau melakukan kehendak Bapa. Tapi di Jumat Agung ini, saya mengajak saudara kembali belajar dari Tuhan Yesus. Di ayat 28, Yesus berkata, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan ia berkata,
sudah selesai. Saudara tahu apa arti sudah selesai? Finish, it is finished. Bahasa Yunaninya tetelestai. Yesus mati di kayu salib. Kematian yang sempurna. Kematian Yesus sempurna. Artinya semua sesuai rencana Bapa. Semua mengikuti kehendak Bapa. Pagi ini saya mengajak saudara untuk refleksi diri. Selama kita mengikuti Yesus, sudahkah kita mengikuti kehendak Bapa? Dan di saat-saat sekarang ini, banyak orang-orang sedang goyah. Banyak orang-orang percaya imannya juga goyah. Sehingga banyak yang tidak taat. Tapi saya mengajak saudara-saudari semua untuk belajar bersama saudara. Bagaimana kehendak Bapa bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan penuh. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Ketaatan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa sampai semuanya diselesaikan dengan sempurna. Yesus menekan apa yang diinginkan untuk mengikuti kehendak Bapanya. Di Markus 14 ayat 36 firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Artinya Yesus menyelesaikan semua yang diinginkan Bapa. Apa yang direncanakan Bapa. Dia menundukkan dirinya mengikuti kehendak Bapa. Semuanya well done. Bagaimana hidup saya dan hidup saudara? Sudahkah kita hidup dalam ketaatan penuh? Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yesus juga sudah memberikan contoh dan teladan buat kita semua. Kerendahan hati Yesus. Ia disakiti, dihina, sampai disalibkan. Yesus tidak membalas. Tapi dia melepaskan pengampunan. Pertanyaannya, apakah Yesus mampu membalas ketika dia dihina? Ketika dia disalib? Jawabannya, Yesus bisa. Tapi dengan kerendahan hati, dia mengikuti kehendak Bapa. Dengan kerendahan hati, pasti ada pengampunan. Lukas 23 ayat 34 berkata seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, orang yang rendah hati pasti bisa mengampuni. Dan orang yang rendah hati pasti tidak akan membalas. Yesus pun diejek. Ketika dia disalibkan, dia diejek dengan orang banyak. Bahkan majelis-majelis, pemuka-pemuka agama, tentara, orang banyak semua mengejek dan menghinanya.
ada perkataan yang seperti ini, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Yesus balas. Yesus menunjukkan kuasanya. No. Dengan kuasa otoritas yang dia punya, dia rendah hati. Apakah kita seperti itu? Jadi, supaya kehendak Bapa pasti terjadi dalam hidup kita semua, hiduplah dengan ketaatan penuh. Hiduplah dengan kerendahan hati. Dan yang terakhir, saya mengajak saudara sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, baru dia mati. Lukas 23 ayat 46 berkata seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ketika dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Yang kedua, saudara, walaupun sepertinya Yesus tidak berdaya di kayu salib, ia tetap membuktikan kuasanya, bahwa ia adalah Tuhan. Ia adalah Sang Juru Selamat. Kita sering mendengar firman Tuhan dan sering kita perkatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pun digenapi di kayu salib. Ketika dia digantung di kayu salib, ada dua orang penjahat. Penjahat yang pertama berkata, "Bukankah engkau adalah Mesias, Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang sebelah berkata begini. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk perenungan di Jumat Agung ini, semua kehendak Tuhan pasti terjadi apabila kita hidup dalam ketaatan, apabila kita hidup dalam kerendahan hati. Dan ingat saudara, semua yang terjadi dalam hidup ini belum tentu kehendak Tuhan kalau kita tidak rendah hati, kalau kita tidak taat penuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kiranya Jumat Agung ini dapat mengingatkan kami semua untuk dapat mengikuti rencana dan kehendak-Mu, supaya kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, biarlah kami hidup dalam ketaatan, seperti Yesus sudah mengajarkan kepada kami semua. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu.
siapkan hati kami supaya itu menjadi peringatan akan Engkau di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Siapkan hati kita semua untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Biar Dia dimuliakan. Biar Yesus ditinggikan. Karena Dia Tuhan dan Raja kita. Kiramasanda. Dimuliakan Tuhan. Dimuliakan. Ditinggikan. Yesus Tuhan dan Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Mari angkat tangan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat atas hidup kami saat ini, Tuhan. Dan Engkau juga yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Saat ini kami berdoa bersama-sama, khususnya Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau angkat beban itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang memperoleh permasalahan yang begitu berat, Engkau yang beri kekuatan, Tuhan, dan Engkau yang beri jalan keluar. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya bangsa dan negara kami Indonesia turunkan belas kasihan-Mu, Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita sudah memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan sudah menerima perjamuan kudus. Sebelum kita berpisah, kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih, penghiburan, kekuatan, sukacita yang diberikan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.